kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dari situ dapatlah kita petik satu faedah, ya, bahwa perselisihan tidak akan dapat diredam, tidak akan dapat diselesaikan kecuali dengan ar-ruju' ilal kitab wa sunnah, ar-ruju' ilal wahyi, kembali kepada wahyu, kembali kepada hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabb engkau, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, engkau di sini siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemutus, sebagai penetap, sebagai hakim atas perkara-perkara yang mereka pertengkarkan, perselisihkan di antara mereka, yang mereka perdebatkan di antara mereka. Kemudian setelah diputuskan, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka tidak keberatan menerima keputusan yang telah engkau jatuhkan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan setulus hati, dengan pasrah. Jadi di dalam ayat tersebut disebutkan 3 sifat orang yang beriman, ahlur rahmah. Yang pertama adalah at-tahkim ila rasul. Setiap ada permasalahan yang diperselisihkan, mereka langsung at-tahkim kepada ar-rasul. Atau dengan istilah yang lebih simpel lagi, yaitu tahkim kepada syariat, tahkim kepada hukum Allah dan hukum Rasul, tahkim kepada Alkitab dan As-Sunnah, tahkim kepada al-ilm, diserahkan kepada ahli ilm, orang-orang yang dikatakan ahlul dzikr, bertahkim kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah adamul haraj, yaitu tidak merasa keberatan dengan putusan yang telah dijatuhkan. Ini sifat orang yang beriman. Tidak seperti orang-orang munafik. Nanti kita jelaskan sifat orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik itu tidak bisa lepas dari yang namanya ikhtilaf. Atau ahlul batil, ahlul dhalal, itu tidak bisa lepas dari yang namanya ikhtilaf. Mereka senantiasa terus berikhtilaf, berselisih pendapat, dan senantiasa berpecah di antara mereka dan saling bermusuhan. Hingga satu kelompok pecah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 demikian kelipatannya. Adapun ahlul haq itu 1. Oleh karena itu dikatakan al-haqqu wahid la yata'addad. Hak itu 1 dan tidak akan berbilang. Hak itu 1 dan tidak akan berbilang. Ini bukan artinya menafikan perselisihan, tidak. Namun perselisihan dapat diredam dengan apa? Ar-ruju' ilal haq. Nah, demikian. Jadi sebagai komentasinya, seorang mukmin jika terjadi ikhtilaf, maka dia segera rujuk tahkim kepada ar-rasul. Dia tidak akan membiarkan tempat, waktu, kesempatan bagi yang namanya ikhtilaf itu untuk merusak al-haq atau merusak mereka. Maka mereka harus memiliki 3 komponen ini, yaitu apa? Tahkim tadi. Kemudian yang kedua, adamul haraj, yaitu tidak merasa keberatan dengan apa yang telah diputuskan. Kemudian yang ketiga adalah wa yusallimu taslima, yaitu mereka menerima dengan pasrah keputusan yang telah dijatuhkan. Berbeda dengan orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik? Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan mereka di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 47 sampai 52. Ini namanya murid pengertian.
Jadi itu 3 rangkaian yang tidak akan terpisah. Ada 3 rangkaian ikhtilaf, ada 3 rangkaian ahlur rahmah. 3 rangkaian ikhtilaf itu apa? Yang pertama adalah perselisihan atau ikhtilaf yang terjadi. Ini akan menjurus kepada apa? Menjurus kepada al-iftiraq, yaitu perpecahan. Dari al-iftiraq akan menjadi apa? Al-adawah, permusuhan dan pertumpahan darah. Ini adalah rangkaian, ya, rangkaian yang tidak akan bisa terpisah. Ya. Al-ikhtilaf kalau dibiarkan berkembang, dibiarkan subur, akan menjurus kepada al-iftiraq, yaitu perpecahan. Dan perpecahan kalau dibiarkan, ya, perpecahan itu kalau dibiarkan, ya, tidak segera dituntaskan dengan rujuk kepada al-haq, dengan tahkim kepada al-kitab dan as-sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, akan menimbulkan apa? Al-adab wal baghdha, permusuhan. Antum bisa lihat sejarah bagaimana permusuhan, pertumpahan darah di antara ahlul bidah, di antara pengikut-pengikut mazhab, hingga pernah terjadi peperangan yang amat besar antara pengikut Hanafi dengan pengikut Syafi'i, berbunuh-bunuh. Ini sebagai lanjutan dari apa? Dari rentetan peristiwa-peristiwa akibat iftiraq yang dibiarkan begitu saja, atau ikhtilaf yang dibiarkan hingga menimbulkan akhirnya menimbulkan apa? Pertumpahan darah. Mana lagi? Apakah ada di atas pertumpahan darah yang lebih berat atas umat ini? Tidak. Nah, itulah dia. Apa kata Rasulullah? Bihasbi ummati al-qatl. Cukuplah atas umatku ini azab, yaitu pembunuhan, pertumpahan darah di antara mereka. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi seorang mukmin memiliki 3 rangkaian juga untuk meredam, ya, hal itu. Ya, apa rangkaian tadi kita katakan? Yang pertama adalah jika terjadi yang namanya ikhtilaf, buru-buru sampai iftiraq, ya. Ya, begitu terjadi ikhtilaf ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan hingga sampai masalah dunia sekalipun, jangan dibiarkan. Para sahabat ada masalah di antara mereka, lapor kepada Rasulullah. Agar apa? Agar perselisihan, benih-benih perpecahan, apalagi permusuhan, dan itu dapat ditekan semaksimal mungkin. Pernah terjadi, ini saya contohkan, seorang muhajirin tanpa sengaja menendang, ya, kasa itu menendang bokongnya. Ini ya, kalau namanya orang Arab, memukul dan menendang bokong ini adalah penghinaan. Ya, penghinaan. Ini nggak sengaja, yang namanya juga nggak sengaja, ya. Ya, namanya masalah-masalah pergaulan sehari-hari, kadang-kadang gitu kan, terpukul gitu atau apa, ya, tanpa sengaja. Nah, kemudian tersinggung, kan wajar, ya. Ini oleh sebab itu saya katakan kita nggak bisa menafikan ikhtilaf, itu nggak bisa. Itu memang sudah tercipta, terpola pada fitrah manusia, mereka itu akan selalu berikhtilaf. Nggak bisa manusia itu dijadikan satu paket, semua satu model, sama semuanya, nggak bisa. Lihat tidak ada ikhtilaf, akur-akur saja. Makanya saya contohkan, suami istri aja yang sudah saling cinta mencintai pasti akan bertengkar, berselisih. Apalagi yang nggak punya hubungan, kan begitu, ya. Atau yang hubungan biasa saja, pasti akan terjadi. Nah, pada satu ketika dalam satu lawatan perjalanan, tanpa sengaja seorang muhajirin menendang seorang ansor. Kemudian orang ansor ini berkata kepada dia, "Ya lal ansor." Artinya, "Hei orang-orang ansor, tolong aku." Seorang muhajirin ini berteriak juga, "Ya lal muhajirin." "Wahai orang-orang muhajirin, tolong aku." Terjadilah ikhtilaf. Ini ya, kalau dibiarkan bisa menjurus apa ini? Iftiraq ini. Nanti ada kelompok muhajirin, kelompok ansor ini. Nah, ini bisa
pertumpahan darah ini. Nah, sampailah berita itu kepada, jadi angkatlah kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ada wal jahiliyati wa ana baina akhrikum. Apakah masih ada slogan-slogan jahiliyah sedangkan aku ada di tengah-tengah kamu? Tinggalkan itu. Da'uha, tinggalkan itu. Fa innaha mumtinah, karena itu keji, itu kotor. Nah, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meredam ikhtilaf di antara sahabat. Meredam ikhtilaf di antara sahabat. Demikian juga ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, itu turun tentang ikhtilaf yang terjadi antara Az-Zubair bin Awam dengan seorang Ansar mengenai pengairan kebun-kebun korma di Madinah. Terjadi ikhtilaf di antara mereka. Nah, itu juga diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan biarkan ikhtilaf itu berkembang. Jangan biarkan. Jangan disimpan dalam hati. Dia keluarkan saja. Karena seorang mukmin itu sportif, berbeda dengan munafik. Ya. Rasulullah dalam hadis mengatakan al-mu'minu ghirrun karim. Wal fajiru khibbun laim. Fajir, munafik. Mukmin itu adalah seorang yang ghir. Ghir itu apa? Yaitu lahir batinnya sama. Ya. Lahir batinnya sama. Alias apa? Sportif. Ya. Memiliki sifat sportif. Ya. Apa yang ada di dalam hati itulah yang keluar di dalam tindak tanduknya. Tidak basa-basi bagus. Tapi di dalam ini jengkel. Karena apa? Karena ada masalah, ada perselisihan yang belum selesai gitu disimpan. Awas. Ini namanya enggak bagus. Ini adalah ciri-ciri fajir, munafik. Apa kata Rasulullah? Wal fajiru khibbun laim. Khibbun itu itu menyembunyikan sesuatu. Laim itu adalah tercela. Mukmin ghirrun, dia sportif dan karim, dengan itu dia mulia. Jadi jangan disimpan di sini. Dia dikeluarkan, dilaporkan, diselesaikan. Karena ikhtilaf yang terjadi itu bukan untuk dikembangkan, ya dengan disimpan atau dipanas-panasi, tidak. Tapi dengan apa? Diselesaikan, dirujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah dia ahlur rahmah. Para khafidin azanillahu wa iyyakum. Mereka lah ahlur rahmah yang senantiasa mencari jalan keluar dari segala perselisihan. Mereka tidak ingin berkembang menjadi permusuhan. Yang ini adalah pelajaran bagi Bani Adam. Ya. Dua anak Adam yang anak Adam yang membunuh saudaranya itu, ya, yaitu apa? Yang ada yang mengatakan Habil dan Qabil, ya, tapi itu riwayat nggak sahih itu nama itu. Yang jelas dua anak Adam lah ya, tanpa terlepas dari namanya. Ada yang mengatakan Habil dan Qabil. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya perselisihan itu jangan dibiarkan berkembang. Jangan sekali-kali dibiarkan berkembang. Nah, seorang mukmin yang benar-benar komitmen kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Al-Haq, maka dia berusaha untuk meredamnya dengan 3 rangkaian tadi. Apa 3 rangkaian tadi? Yaitu yang pertama, at-tahkim. Dia cepat-cepat tahkim. Gak usah lama-lama kita menyimpan perselisihan, kan begitu ya. Nanti kalau ketemu di jalan makin lama makin berkembang, namanya juga setan, ya. Senantiasa memprovokasi seorang insan. Wah, itu dia musuh. Perkaramu belum selesai. Kamu dulu di pojok kan. Oh, makin memanas di sini. Nah, akhirnya apa? Ya terjadi iftiraq. Kalau dibiarkan pasti akan terjadi iftiraq. Antum lihat perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, kebanyakannya disebabkan apa? Ikhtilaf yang tidak kunjung selesai, akhirnya menjadi iftiraq. Itu yang menimpa dakwah salafiyah sekarang ini. Coba lihat. Awalnya ikhtilaf ya. Ikhtilaf, akhirnya jadi iftiraq. Bentar lagi jadi wal iyadzubillah jadi apa? Adawatul baghdad. Nah, kita takut sampai kepada tingkat
bandara yang pernah terjadi di zaman sahabat ridwanullahi taala alaihim. Nah, ini yang kita benar-benar kita jaga. Ini adalah satu perkara yang sangat, ya kita katakan sensitif, yang harus diperhatikan. Jangan dibiarkan. Nah, mereka punya kepedulian untuk meredam sekecil mungkin, atau kita katakan perselisihan sekecil apapun. Dengan apa? At-tahkim yang pertama. Ini rangkaian yang pertama. Yang kedua apa? Nah, kalau sudah tahkim nggak cukup tahkim saja. As-salafin pernah tahkim, tapi karena yang kedua nggak ada, yaitu apa? Adamul haraj. Ya puaslah ya menerima apa keputusan. Kalau sudah diputuskan, nah ini simpulan salahnya di sini. Nah, ikhtilaf yang terjadi antum khuruj anil haq itu di sini pada poin ini. Yang satu lagi di poin ini antum salahnya di sini. Ya, sudah ditahkim, sudah kembali masing-masing rujuk kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ini harus ada ya, yang kedua. Adamul haraj. Kalau nggak ada yang kedua ini nggak akan selesai juga. Ya. Ini rangkaian yang kedua. Harus ada apa? Itu logo lah. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu mukhlis, ikhlas menerima kebenaran itu. Nggak ada intrik-intrik lainnya. Tidak untuk mempertahankan pengikut, tidak untuk mempertahankan ketenaran, tidak untuk mempertahankan dunia, enggak, bukan untuk itu. Jadi ada mulahara. Ini menunjukkan keikhlasan kita di dalam apa? Menyelesaikan segala ikhtilaf. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita menerima. Ya, kita apa maksudnya menerima ini? Coba saya yang tahu. Ya. Apa yang maksudnya menerima ini? Nah, makanya saya katakan ikhtilaf yang terjadi di kalangan salafin yang sudah menjadi rahasia umum ini tidak selesai karena tidak tiga elemen ini nggak ada. Walaupun elemen pertama sudah pernah diupayakan dan telah diupayakan, namun karena elemen kedua tidak ada, yang ketiga tidak ada, tidak akan selesai. Nah, kalau tidak selesai, akibatnya itu berat. Antum lihat sekarang ini yang berkembang, ya, berat kan? Baik. Yang ketiga adalah menerima. Qabul, ya, taslim. Apa artinya menerima? Nah, benar. Itu jawabannya. Yaitu mewujudkannya. Ya. Setelah kita ikhlas, ya menerimanya, ya diwujudkan. Nah, sudah ada kesepakatan, sudah rujuk sama-sama tahkim kita kepada al-haq. Sudah kita yakini ini adalah al-haq. Nah, yang salah kembali kepada al-haq. Masing-masing pihak menerima. Ya, masing-masing pihak apa? Tidak merasa keberatan atas putusan yang ini. Ikhlas benar-benar. Tapi apa? Enggak ada perwujudannya. Ya enggak akan selesai juga. Ya, enggak akan selesai. Oleh karena itu butuh elemen yang ketiga, yaitu apa para hafidin? Yaitu al-qabul, at-taslim, menerima. Baik. Nah, itulah yang kita harapkan untuk menyelesaikan segala perselisihan dan perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin lebih banyak daripada yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, ya. Kalau umat yang terdahulu yaitu Yahudi terpecah belah menjadi 71, ya, Nasrani menjadi 72, umat ini menjadi 73. Jangan sampai seperti orang munafik di dalam menyikapi perselisihan. Bagaimana sikap orang munafik? Ini perlu kita jelaskan di sini. Allah Subhanahu wa taala telah membeberkan ini kendala apa? Kendala persatuan ini. Yaitu orang-orang munafik ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka di dalam Al-Qur'an. Bagi yang memperhatikan atau yang benar-benar membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dia pasti menemukan jawaban. Ini adalah penyakit-penyakit di dalam Al-Qur'an yang Allah bongkar. Ya, termasuk diantaranya penyakit-penyakit atau psikopat, ya, yang menimpa beberapa orang itu dibeberkan juga dalam Al-Quran, di dalam hadis. Supaya kita ini akan berhadapan dengan banyak orang, ya. Ada yang punya penyakit jiwa,
kelainan jiwa ini ada. Nah, kita harus tahu itu. Manusia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan beragam tabiat. Ya. Dengan beragam tabiat itu dia berbeda-beda di dalam menyikapi wahyu yang diturunkan Allah. Yang adalah kendala di dalam menyebarkan apa? Syariat. Nah, ini harus dipelajari benar-benar. Allah Subhanahu wa taala membeberkan tingkah laku orang-orang munafik. Ini jadi kendala besar di dalam persatuan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaquluna amanna billahi wa birrasul. Wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Ini bercerita tentang orang-orang munafik. Perbedaan sikap orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin dalam bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bertahkim kepada al-haq. Mereka berkata, orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Dan kami taati. Kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Sudah mereka mengucapkan itu, mengakui itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yaitu mereka orang-orang yang munafik. Surat An-Nur tadi sudah saya sebut An-Nur 47 sampai 52 ini. Baik. Kita lanjutkan. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Kenapa mereka dipanggil untuk diadili? Pasti ada apa? Secara implisit ayat ini menyebutkan setelah terjadi ikhtilaf, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memanggil mereka untuk bertahkim, mengadili di antara mereka. Idza fariqum minhum muridun wa idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum muridun. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dipanggil bertahkim kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di hadapan kita ada Al-Qur'an dan ada As-Sunnah. Dan ada para ulama. Ya. Al-ulama warasatul anbiya ya. Kalau zaman sahabat ya tentu jelas bertahkim kepada Rasulullah. Kalau sekarang kita kan bertahkim kepada ulama selaku warasatul anbiya. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, idza fariqum minhum muridun. Ya. Ternyata sebagian mereka berpaling untuk datang, menolak untuk datang. Ya. Bagaimana yang terjadi di antara salafi ketika datang masyayikh untuk ditahkim, satunya lari, nggak mau datang. Nah ini ciri-ciri nifaq ini. Waliyadzubillah. Sebagaimana yang menimpa salafiyin. Ya, ketika ada masyayikh datang, ketika ada syekh ya, datang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah, ternyata satu di antara dua pihak yang bertikai lari, menolak untuk datang dengan berbagai alasan. Nah ini kan namanya ada benih-benih nifaq. Benih-benih nifaq. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Seorang yang tulus memang benar-benar ingin menyelamatkan umat ini dari yang namanya virus perpecahan, perselisihan, dia harus atau merupakan tuntutan baginya untuk bertahkim kepada Al-Quran dan Rasul. Namun mereka ternyata apa? Dengan berbagai dalih menghindar dari apa? Dari bertahkim tersebut. Wa iyyakul lahumul haq ya'tu ilaihi mudhinin. Namun bagaimana jika ya keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Nah ini sifat orang munafik. Jadi kalau ada kepentingan, oke, kita bertahkim. Baik, kita mau bertahkim. Ya, jika dilihatnya ini menguntungkan, nah menang nanti kalau bertahkim. Ulama ini menang nanti, ini insya Allah menang ini. Nah, dia mau datang, tapi kalau nanti ini sudut ini
menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakikhlasan di dalam apa bertahkim. Baik. Jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Bahkan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, mengangkat sebagian ulama karena apa? Karena menguntungkan kelompoknya. Nah, ini dia baru Syekh Kabir, kibar ulama. Seakan-akan yang lainnya bukan kibar ulama. Kenapa? Untuk apa? Untuk satu kemaslahatan. Karena bertahkim dengan Syekh ini menguntungkan kelompoknya. Nah, ini seperti ini adalah benih-benih an-nifaq. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimun. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit an-nifaq, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut Allah dan Rasulnya akan berlaku zalim kepada mereka? Ini suudzon kepada Allah dan Rasul. Memangnya kalau kita diajak bertahkim kepada Allah dan Rasulnya, kita dirugikan? Nah, ini kan namanya sudah suudzon kepada Allah dan Rasulnya. Bahwasanya kalau kita diperintahkan untuk bertahkim nanti, wah saya rugi nanti. Kalau saya bertahkim sekarang ini, hilang pengikut saya. Nah, ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hukum Allah itu untuk merugikan dia. Sama sekali tidak. Hukum Allah itu untuk menyelesaikan apa? Perselisihan di antara umat manusia. Nah, orang-orang seperti ini adalah pemicu perselisihan dan pemicu apa? Iftiraq tanpa dia sadari. Akhirnya terjadilah hizbiyah, iftiraq. Hingga menjadi berapa? Dalam ayat hadis dikatakan 73 golongan. Itu wajar. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya 73 itu ya 73 itu bersumber dari 4. Kemudian 4 menyebar menjadi 73. Baik. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala membeberkan tingkah laku orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sifat seorang mukmin. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum, bagaimana? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ya, apabila jawaban seorang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul, agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, adalah mengucapkan apa? Sami'na. Yaitu apa? Perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, ataupun perselisihan yang terjadi antara kaum muslimin dengan non-muslim. Ya. Sebagaimana yang menimpa para sahabat. Kadang-kadang sahabat juga bermasalah atau berselisih dengan apa? Dengan orang-orang Yahudi. Nah, para sahabat bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi perselisihan di antara mereka, bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali para sahabat berselisih tentang masalah takdir. Masing-masing membawakan ayat untuk membenarkan pendapatnya. Melaga satu ayat dengan ayat yang lain. Masing-masing bawa ayat. Kemudian Rasulullah keluar dan mendengar perselisihan mereka. Rasulullah marah, memerah wajah beliau. Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya, ini menunjukkan kemarahan beliau ya, kepada orang-orang yang mempertahankan ikhtilaf tanpa mengembalikan kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah, kepada ahlinya. Ala inna sifa'al as-su'al. Ketahuilah bahwasanya obat kebodohan itu adalah bertanya. Nah, Rasulullah mengatakan kepada mereka, menegur mereka. Rasulullah mengatakan, abi hadza khuliqtum? Alihadza khuliqtum? Aw bihadza umirtum? An tadribu kitaballahu ba'dahu bi ba'd? Apakah untuk ini kamu diciptakan? Untuk apa manusia diciptakan? Hah? Untuk apa manusia diciptakan? Liya'budun, untuk ibadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Ya, salah satu konsekuensi tauhid adalah apa? Ta'atuhu fima amar wa istinabuhu fima
naha wa jazar. Di antara yang dilarang adalah perselisihan. Di antara yang diperintahkan adalah di antara yang diperintahkan adalah bertahkim kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, konsekuensi tauhid. Itu adalah dasar tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, apakah untuk ini kamu diciptakan? Dan untuk apakah kepada hal ini kamu diperintahkan? Untuk saling melaga kitabullah satu sama lainnya. Ya, apa-apa yang kamu dapatkan di situ maka lakukan. Dan apa-apa yang dilarang, tinggalkan. Nah, demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Ini teguran ya, teguran yang halus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang ya saling berselisih dengan membawa dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran saling melaga satu sama lainnya. Baik. Dan demikian para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Ya, bentuk-bentuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan dan memelihara agar perselisihan itu tidak berkembang sedemikian jauh. Coba lihat contoh yang berikutnya, ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat menjelang Rasulullah wafat, yaitu mengenai apa? Mengenai wasiat yang akan ditulis Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah meminta kitab dalam keadaan sakit, para sahabat mengatakan jangan dikasih. Ya. Sahabat yang lain mengatakan berikan agar Rasulullah beliau menuliskan sesuatu untuk kita. Terjadilah perbedaan pendapat di antara para sahabat. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka dengan teguran yang keras. Nah, ini adalah bentuk bukti para hafidin azanillahu wa iyyakum bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak meridai, tidak rela kepada bentuk-bentuk perselisihan sekecil apapun perselisihan itu. Ya, sekecil apapun perselisihan itu. Jadi harus diselesaikan dengan apa? Dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana bentuknya? Tahkim kepada Ar-Rasul. Ya. Tahkim kepada Ar-Rasul atau kepada warasatul anbiya. Kemudian menerima atau tidak keberatan dengan keputusan yang diberikan dan menerima dengan pasrah. Al-Qabul. Menerima. Baik. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Jadi mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah ahlur rahmah illa man rahima rabbuk. Illa man rahima rabbuk. Selain itu, imma jatuh kepada nifaq, zulum, buruk sangka kepada Allah, pertumpahan darah di antara mereka. Nah, ini kata azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, demikianlah tinjauan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surat Hud ayat 118. Ya, ayat ini menceritakan kepada kita yang pertama dua bentuk manusia. Ya, di dalam menanggapi perselisihan. Ada ahlul ikhtilaf, ada ahlu ar-rahmah. Ahlul ikhtilaf yaitu yang apa? Apa itu ahlul ikhtilaf? Siapa itu ahlul ikhtilaf? Yaitu yang keluar dari al-haq, mempertahankan perselisihan yang ada. Nah, kemudian ahlur rahmah. Siapa itu ahlur rahmah? Iya. Yang selamat dari perselisihan. Dan bagaimana caranya mereka menyelamatkan diri dari perselisihan? Apakah menyembunyikannya begitu? Atau melarikan diri? Tidak. Tapi bagaimana? Ya, dengan tahkim. Itu dengan ar-rujuk kepada al-haq. Bagaimana cara ar-rujuk kepada al-haq? 3 elemen tadi. At-tahkim, adamul haraj, dan at-taslim, al-qabul. Dan apa dampak dan bahayanya ikhtilaf itu dibiarkan, didiamkan, dan dikembangkan? Akan menimbulkan iftiraq, perpecahan, dan akan menimbulkan apa? Pertumpahan darah atau permusuhan. Nah, demikian.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kita akan bahas hadis yang kita bacakan tadi, itu hadis Al-Irbad bin Sariyah. Sampai kita istirahat dulu supaya agak santai ya. Kira-kira berapa menit? 5 menit atau 10 menit. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan tadi perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, perselisihan yang terjadi di antara mereka, bahwa mereka tidak dapat menghindar dari yang namanya perselisihan. Namun yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana mereka keluar dari perselisihan tersebut. Saya telah jelaskan tafsir ayat Surat Hud ayat 118-119. Demikian juga surat Al-Baqarah yang telah kita jelaskan tadi, bahwa jalan keluar atau metode untuk meredam segala macam perselisihan adalah فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kemudian وَمَا كَانَ قَالَ وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Kemudian innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Nah, demikian sifat-sifat dan cara-cara untuk menghindar atau meredam segala macam bentuk perselisihan. Maka merekalah nantinya orang-orang yang dirahmati Rabb atau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk man rahima rabbuk, yaitu orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi hidayah dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang telah kita jelaskan tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan tadi bahwa perselisihan akan menjurus kepada perpecahan, dan perpecahan akan menjurus kepada pertumpahan darah atau permusuhan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan hal ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha
yaf'alu ma yurid. Bahwa kaidah yang kita sebutkan tadi ada sandarannya, ada dasarnya. Kita tidak asal sebut bahwa perselisihan akan menimbulkan perpecahan akan menimbulkan pertumpahan darah. Itu bukan omong kosong. Sejarah umat manusia telah membuktikan hal itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskannya di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini di dalam Al-Qur'an, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, faminhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengannya, yaitu Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah mengangkat derajat yang lainnya, meninggikan derajat sebagian lainnya. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Demikian Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat satu nabi dari yang lainnya, memberikan keistimewaan kepada masing-masing rasul. Jadi bukan untuk diperselisihkan, untuk diikuti ajarannya. Oleh karena itu Rasulullah marah terhadap orang yang melebihkan derajatnya terhadap atas derajat Nabi Musa. Ya. Rasulullah SAW pernah marah kepada Umar bin Khattab yang memegang Taurat, ya, lembaran Taurat. Jadi bukan untuk diperselisihkan, untuk dibanding-bandingkan. Ya. Ajaran-ajaran Rasul itu bukan untuk diperdebatkan. Karena din ini diturunkan bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk jidal. Salah satu keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tarkul khusumat wal jidal wal mira' fid din wa tarku ahliha. Ya. Salah satu keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka meninggalkan majelis-majelis jidal, debat. Ya, tentu saja tanpa faedah. Dan meninggalkan, menjauhi orang-orang yang melakukannya. Karena din ini bukan untuk diapa? Bukan untuk diperdebatkan. Ya, untuk diilmui dan diamalkan. Didakwahkan dan istiqomah di dalam memegangnya. Itu dia agama, itu dia din, bukan diperdebatkan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fi ma talafat qulubukum." Fi ma talafat qulubukum wa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah dari Al-Qur'an apa-apa yang dapat membuat kamu itu bersatu, hati kamu bersatu padanya. Itu masalah-masalah yang jelas, terang. Apabila kamu berselisih tentangnya, maka bubar. Sudah, enggak usah dilanjutkan, enggak usah diperpanjang. Enggak usah otot-ototan, eyel-eyelan, pukul-pukulan. Ya. Akan menimbulkan efek yang negatif. Dari situ akan timbul yang namanya perpecahan. Kita tahu munculnya Al-Khawarij, bid'ah yang pertama di tengah-tengah umat ini, yaitu bid'ah Khawarij. Disebabkan apa? Ikhtilaf seorang yang bernama Abdullah At-Tamimi Dzul Khuwaisirah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pembagian ghanimah. Enggak puas dia. Ya. Enggak puas dia dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menjelaskan kebenaran tentang masalah ini, dia tidak rida menerimanya. Dia katakan ini pembagian enggak ikhlas kalau begini, katanya. Nah, ini di awal ikhtilaf, dan inilah di awal bid'ah disebabkan ikhtilaf terhadap Rasul. Ikhtilaf terhadap al-haq, khilaful haq, menyelisihi al-haq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah Rasul-Rasul itu, pengikut-pengikutnya tidak akan saling berbunuh-bunuhan disebabkan perselisihan pendapat yang ada di antara mereka. Yang satu mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kamilah dia, anak-anak Allah dan kekasih-kekasih.
Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai'. Ya, orang-orang Nasrani tidak punya pegangan apa-apa kata mereka. Demikian juga Nasrani mengatakan laisatil yahudu ala syai'. Ya, orang Yahudi enggak ada apa-apa, enggak punya pegangan apa-apa. Demikian mereka saling berselisih di antara mereka. Padahal ajaran Rasul itu satu. Nahnu ma'asyiral anbiya banu Allat kata Rasulullah. Ummuna mukhtalifah wa dinuna wahid. Kami para nabi, ya, semuanya tentunya. Ya, kami para nabi, ya, banu Allat yaitu saudara sebapak. Banu Allat, ya, Banu Allat itu adalah saudara sebapak. Ibu kami berbeda tapi agama kami satu. Namun pengikut-pengikutnya saling bertentangan di antara mereka disebabkan apa? Perselisihan tadi. Saling berselisih di antara mereka. Sehingga bagaimana? Mereka saling berbunuh-bunuhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalaulah Allah menghendaki, niscaya mereka tidak berbunuh-bunuhan. Artinya apa? Allah memang menetapkan fitrah itu di dalam apa? Diri seorang insan. Di dalam diri seorang insan. Di dalam diri manusia. Ya, dan itu merupakan takdir kauni Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti demikian. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Yaitu orang-orang yang datang sesudah para rasul itu, pengikut mereka. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maksudnya apa? Mereka berselisih sebelumnya, tapi mereka menyuburkan dan tetap mempertahankan perselisihan itu, membiarkan berlarut-larut. Ya, membiarkannya berlarut-larut. Maka di antara mereka ada yang beriman. Ini adalah ahlur rahmah. Di antara mereka ada yang kufur. Ini adalah ahlu ikhtilaf, yang tetap mempertahankan, ya, tidak mau rujuk kepada al-haq. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang dikehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, ya, manusia ini berpecah, berselisih. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu adalah salah satu apa? Sifat manusia. Ini